Sehari menjelang pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak, Bawaslu Bojonegoro menemukan TPS yang akan didirikan di halaman rumah mertua salah satu tim sukses pasangan calon kepala daerah. Temuan ini berada di TPS 1, Desa Ngulanan, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. TPS tersebut diketahui berdiri di halaman rumah Suparno, yang merupakan mertua dari salah satu anggota DPRD Bojonegoro dari PDI Perjuangan. Sementara itu, panitia pemungutan suara Desa Ngulanan Hasan Syafi'i mengatakan, jika rencana didirikannya TPS ini sudah direncanakan sejak lama, sekitar 3 bulan yang lalu dengan mempertimbangkan berbagai hal, seperti menghindari bangunan tenda di musim hujan. Selain itu, di sekitar lingkungan ini juga ada banyak proyek pembangunan drainase yang belum selesai. Menurut Hasan, dirinya mengaku tidak mengetahui jika pemilik rumah yang halamannya dijadikan TPS merupakan mertua tim sukses paslon, yang juga berdampingan dengan rumah anak mantunya tersebut. Pihak PPS akhirnya memindahkan TPS 1 ini ke rumah warga yang tak jauh dari lokasi awal. Karena undangan pemberitahuan juga sudah disebar ke masing-masing pemilih. Sementara itu, Ketua Bawaslu Bojonegoro Handoko Sosro Hadi Wijoyo mengatakan, jika ditemukannya TPS yang berada di mertua paslon itu merupakan hasil pengawasan di lapangan. Setelah adanya temuan tersebut, pihak Bawaslu Bojonegoro mengaku sudah memberikan saran perbaikan untuk memindah lokasi TPS yang dimaksud. Kenapa kita menggunakan ini kan posisinya kita ini di tengah. Oh gitu. Untuk menjangkau semua itu. Terus kenapa kita memilih lokasi ini kok enggak sebelahnya sebelahnya? Karena kita menghindari yang namanya tenda. Bila mana tenda itu berpotensi nanti jika terjadi hujan, karena sekarang juga sudah musim hujan, itu bisa mengacaukan semua. Kita pakai kertas, kita pakai apa, kena air otomatis rusak. Gitu ya. Kita menjaga itu, safety-nya itu yang kita jaga. Terus yang selanjutnya kita juga mempertimbangkan keselamatan warga. Makanya ada beberapa daerah di TPS 1 ini terjadi pembangunan Yuditnya belum selesai. Kalau itu nanti kita lewati atau ada rumah yang dipakai di daerah Yudit itu, khawatirnya nanti membahayakan keselamatan. Oh gitu. Itu mulai dari nanti kita bicara yang lansia bagaimana, yang disabilitas bagaimana. Ini menjadi poin semuanya. Mas, tapi terkait apa tadi tenda, bukannya ada anggaran Mas ya untuk pendirian seperti itu Mas dari KPU sendiri? Yang jelas kita dihimbau, kita belajar dari pemilu 2024 itu dilarang atau menghindari tenda. Oh gitu. Karena dengan apapun itu nanti kalau hujan dan lain-lain. Jadi kita menghindari, kalau ada yang tidak usah pakai tenda, kenapa kita harus pakai tenda? Oh iya. Tapi tahu Mas ya tempat ini milik salah satu anggota parpol? Kalau tahu tidak. Oh tidak tahu ya. Dari awal lokasi ini bukan milik anggota parpol. Ini rumahnya Bapak Suparno. Yang dimaksud anggota parpol ini siapa kita juga tidak tahu. Nah, kita baru tahu tadi malam bahwasanya ada nama Doni Setiawan itu di dalam tim pemenangan. SK-nya kita juga baru tahu tadi malam saat ada konfirmasi dari Bapak Komisioner KPU untuk pindah tempat. Jadi ini kita baru tahu. Lah, lokasi ini sudah kita tentukan 3 bulan yang lalu di internal PPS dan kita sudah laporkan ke PPK bahkan ke KPU. Di situ sudah ada lengkap mulai geotagging, nama pemilik rumah sampai foto sudah lengkap semua. Kenapa baru dipermasalahkan H-2? Jadi KPU sudah tahu sejak lama Mas ya? Ini sudah Kalau KPU sudah tahu sejak lama atau enggak itu bukan ranah saya untuk menjawab. Tapi yang jelas kita sudah berkirim data ini sudah lama. Yang mempermasalahkan siapa? Kalau yang mempermasalahkan kita juga enggak tahu Pak. Yang jelas kita kemarin tadi malam tuh dapat perintah dari KPU karena ada potensi melanggar, potensi apalah, maka harus dilakukan pemindahan TPS. Nah setelah kita komunikasikan dengan KPPS, ini KPPS yang keberatan karena C pemberitahuan atau C6 ini sudah tersebar semua. Hampir 530 sekian, kritingnya saya lupa, tapi 530 itu